Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Dorongan Roh Kudus. Renungan oleh Romo Stanislaus Lirman Jaya Sastra, Okarm. Dalam Injil hari ini, kita mendapatkan informasi Simeon didorong oleh Roh Kudus untuk datang ke bait Allah. Dorongan-dorongan batin semacam ini bisa terjadi dan menjadi pengalaman tersendiri dalam hidup kita. Karena demikian halus dan bisa menjadi kekuatan yang menggerakkan kita keluar dari arah menuju Allah, dorongan-dorongan ini menjadi poin perhatian dalam hidup rohani. Ada 3 kemungkinan sumber dorongan ini, yaitu dari Tuhan, setan, dan dari diri kita sendiri. Supaya kita tidak terjerumus mengikuti sumber yang bukan Tuhan, kita bisa belajar dari kisah Simeon. Dalam kasus Simeon, kita mendapatkan informasi bahwa dorongan Roh Kudus membimbing Simeon untuk bertemu dengan Yesus dan mengenalinya sebagai pembawa keselamatan bagi manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dorongan yang berasal dari Tuhan membawa pengenalan akan Tuhan dan kebesarannya. Dengan ini, selanjutnya dorongan itu juga akan membimbing untuk semakin mencintainya. Dorongan batin yang berasal dari Tuhan membawa buah kedamaian dan ketenangan karena Allah. Ini akhirnya membuat Simeon ingin beristirahat dengan tenang dalam Allah. Baginya tak ada lagi yang perlu dicari dalam hidupnya. Semua sudah terpenuhi dalam Allah. Ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita, dorongan batin yang berasal dari Allah selalu mengarahkan manusia menuju kepada Allah dan semakin senang mengerjakan kehendak Allah. Inilah beberapa hal yang bisa kita renungkan dari kisah Simeon untuk mengenali dorongan-dorongan batin yang berasal dari Allah. Semoga dengan informasi ini kita bisa semakin waspada akan bimbingan Allah yang dihadirkan bagi kita.
Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.